Marilah kita terus aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena risalah perjuangan beliau, barangkali hari ini kita tidak mengenal Islam ini dengan kemuliaan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, kalaupun boleh menetapkan tema kita pada hari ini, maka akan lebih tepat tema yang akan kita usung pada kesempatan yang singkat ini adalah Islam adalah agama untuk orang-orang yang cerdas akal. Hadirin rahimakumullah, sangat menarik untuk dicermati perjalanan spiritual para ilmuwan di belahan dunia melalui prosesi keilmuan mereka di bidang kepakaran mereka masing-masing, terus menganalisa dan mengkaji. Lalu prosesi ini mengantarkan mereka, mempertemukan mereka dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ilmuwan di Prancis bertahun-tahun, bahkan mendekati 10 tahun pertama, dia terus meneliti dan menulis satu pertanyaan, mengapa jasad seorang manusia yang bernama Fir'aun laknatullah alaihi begitu kekal di dasar laut untuk begitu waktu yang cukup lama, sementara kandungan atau unsur-unsur biologis dan kimia yang ada di dalam tubuh manusia itu sama. Pertanyaan ini terus datang di dalam pikirannya, lalu dia menemui satu kebuntuan. Suatu ketika dalam kuliah bertemu dengan seorang mahasiswanya, kemudian dikatakan bahwa kekekalan daripada jasad Fir'aun sesungguhnya ada yang menggaransi atau yang menjamin. Lalu diberikan kepadanya Al-Quran. Lalu ketika Al-Quran Al-Karim berada di tangannya, dia berhenti di surat Yunus ayat yang ke-93. Di sana dia membaca, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ada lagi seorang yang begitu cerdas intelijensinya, seorang pakar di bidang matematika. Di usia 10 tahun dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah surga itu ada, wahai ayah? Sebagai penganut keluarga penganut Katolik, pertanyaan ini tidak pernah terjawab hingga dia dewasa. 32 tahun terus dia berpetualang mencari jawaban ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Seorang temannya memperkenalkan, memberikan hadiah sebuah kitab suci Al-Quran. Kemudian dia menganalisa apa yang menjadi pertanyaannya yang sudah sekian lama dan bertahun-tahun itu. Kemudian dia mengatakan Al-Quran telah melampaui segala pikiran-pikiran dan pertanyaanku selama ini. Kemudian dia mengingat pada satu mimpinya di satu malam ketika dia tertidur di satu balkon rumahnya. Dia bermimpi berada berdiri di jajaran orang-orang berpakaian putih. Seseorang memimpin
orang-orang tersebut berdiri dengan karpet beralaskan karpet merah. Jawaban itu kemudian yang menjadi mimpi itu kemudian dia jawab setelah 30 tahun kemudian dia memeluk Islam. Inilah jawaban yang pernah dia dengar dari ayahnya. Wahai Jeff, kalau engkau mengenal Tuhan yang sesungguhnya dalam tauhid mereka yang muslim, kau akan terbunuh. Maka dia pun menunduk di atas ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, hari ini Al-Quran ada di tangan kita. Mukjizat terbesar yang Allah sampaikan dari malaikat kepada seorang yang begitu mulia, yang harus dicintai Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita hari ini seolah-olah tidak percaya sama Al-Quran, tidak yakin dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Menjadi renungan bagi kita. Al-Quran mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, agar kita senantiasa bersama-sama dalam jemaah yang kokoh, jangan berpecah. Tapi hari ini kita menyelisihi. Hadirin rahimakumullah, umat Islam kita semua terlampau lelap tertidur di tengah kenyamanan kita yang menjadikan agama kita ini hanya sekedar ritualitas semata. Maka ketika kita bangun dari tidur lelap itu, ternyata di depan mata kita sekarang telah berdiri pusat-pusat kegiatan kemunafikan, kemusyrikan, pemurtadan yang merajalela. Hadirin rahimakumullah, sebuah pusat kajian yang bernama International Crisis Group di Brussels 2010 mengumumkan sebuah melalui dokumen yang berkode Asia Briefing 114. Ternyata di sana dibuka suatu rahasia bahwa dari pusat kristenisasi di dunia menargetkan bahwa salah satu daerah terbesar di Indonesia akan dijadikan target operasi kristenisasi yang menjadi prioritas pertama. Wilayah itu, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, bernama Jawa Barat. Apa yang Bapak lihat hari ini? Lalu kita berhak bertanya, apa yang sedang terjadi kaitannya dengan apa yang kita hadapi hari ini? Jika Anda publik, maka akan ditemukan bahwa mahkota LGBT sekarang telah diserahkan ke kota Kabupaten Bekasi, yang dimana sebelumnya dipegang oleh Cianjur. Dan ini bukan perkara yang sepele, hadirin rahimakumullah. Lalu kita berhak bertanya, kenapa kita lemah di tengah kondisi kita yang mayoritas? Karena kita tidak yakin dengan agama kita. Hipotesa ini dengan mudah untuk kita berikan contoh analisis, bahwa kita terlampau terlena dengan apa yang sedang kita nikmati hari ini, dengan kenyamanan ibadah ritual pribadi kita, hingga kita tidak bisa mengenal lagi teman kiri kanan kita dalam sholat berjamaah. Kita tertunduk dalam zikir kita, tapi kita tidak punya lagi respons tentang apa yang sedang berkembang di kiri kanan kita. Hadirin rahimakumullah, maka menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita masih layak disebut sebagai umat terbaik, sementara
syarat dan ketentuan kita tidak penuhi. Syarat pertama adalah amar ma'ruf harus kita tegakkan. Yang kedua adalah nahi munkar. Maka amar ma'ruf dan nahi munkar adalah satu paket untuk tegaknya tiang agama. Untuk yang pertama, kalau bicara amar ma'ruf, betapa banyak orang yang ngantri untuk menjalaninya, tapi untuk nahi munkar hari ini orang cenderung menghindar. Maka kemungkaran yang terjadi di mana-mana mengutip cara mereka para ilmuwan tadi menganalisa hubungan sebab akibat dari sebuah masalah. Maka kita lagi-lagi berhak bertanya, jangan-jangan musibah yang kita hadapi dalam keluarga kita, musibah yang hadapi di kantor kita, musibah yang kita hadapi di masjid kita, musibah yang kita hadapi dimanapun kita berada, termasuk dalam berbangsa dan bernegara ini, karena kita meninggalkan dua prinsip yang penting ini. Hadirin rahimakumullah, rendahnya minat menganalisa ini yang menyebabkan kita akan masuk kepada situasi yang lain di mana hari ini kita tidak mampu memetakan mana kawan dan mana lawan hari ini, sehingga kita membuat analogi yang terbalik dengan lawan-lawan kita, malah kita berangkulan dengan mesra. Tetapi di antara kita sesama seiman satu masjid tentang perangai, maka kita menjadi lemah. Allah mengingatkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita diperintahkan, Allah itu mencintai orang-orang yang bersama-sama, bersatu. Mereka mengkokohkan dirinya seperti bangunan yang kokoh, bunyanun marsus. Agar apa? Agar kita punya nilai determin terhadap apa yang menjadi ancaman dan risiko kita. Oleh karena itu, ini bukan perkara yang sepele, menjadi renungan bagi kita. Cara orang-orang cerdas mengikuti jejak-jejak pendahulu para anbiya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mencari Tuhan, beliau menemukan matahari dan berkata, ketika matahari itu tenggelam, aku tidak suka pada yang tenggelam. Begitu ketemu bintang, dia juga mengatakan, ketika bintang itu pergi, aku tidak suka dengan yang tenggelam, yang hilang. Kemudian bagaimana jika hari ini pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh seorang anak kecil bernama Jeffrey Lang, yang sekarang menjadi Profesor Jeffrey Lang, yang menganut Islam lebih dekat. Apabila anak-anak kita bertanya kepada kita, wahai ayah, apakah Allah itu ada? Bagaimana kita menjawab? Atau mereka bertanya, apakah surga itu ada? Apakah akhirat itu ada? Apakah kita mampu untuk menjawab ini? Menjadi renungan bagi kita semua pada hari ini. Oleh karena itu, khutbah yang singkat ini bukan menampar, bukan memprovokasi, tetapi cukup menjadi cermin bagi kita. Ternyata kita telah terjebak kepada ritualitas kita di dalam mengarungi dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 200 hingga 202, di mana di ayat yang 200 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faminan nasi may yakun rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Ada orang yang terus mengejar dunia, maka dia tidak mendapatkan akhirat. Tapi di ayat yang kedua, ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa minan nasi may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang minta dua-duanya, Allah akan sediakan untuknya akhir lebih baik. Maka dia juga ada jaminan untuk terhindar dari azab neraka. Tetapi di ayat yang ke-202 itu menjadi tugas kita bahwa yang diberikan tadi tidak mungkin kita dapatkan sebelum kita melakukan ikhtiar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Yang didapatkan itu tidak lain karena telah melalui proses ikhtiar, usaha. Hari ini depan kita, samping kiri kanan kita, kemungkaran merajalela di mana-mana. Tapi kita membiarkan itu. Dan jangan heran, akal kita yang terbatas tidak akan mampu mendeteksi. Kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang terjadi hari ini, bumi bergetar, banjir melanda, apapun yang terjadi, bahkan di dalam keluarga kita, adalah teguran bagi kita agar kembali mengambil tanggung jawab ini dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita selayaknya tidak hanya berteriak dan menyampaikan kritik, tapi kita juga harus berusaha untuk melakukan sesuatu perubahan dan perbaikan semampu dan semampu kita. Pekerjaan utama yang paling besar hari ini adalah menyamakan persepsi umat tentang bahwa yang ada di kiri kanan bapak-bapak sekalian, dimanapun kita ketemu dalam masjid, adalah saudara kita. Jangan lagi kita terjebak di dalam pemahaman ideologi identitas kelompok yang membuat kita menjadi lemah. Kemudian kajian-kajian kita mulai harus merubah di tengah tuntutan yang begitu pesat berkembang saat ini. Bukan tidak penting membahas fikih, bukan tidak penting membahas kitab-kitab klasik, tapi hari ini tantangan umat tidak lagi pada hari itu. Maka saya menyebut di dalam berbagai artikel saya, kita perlu melakukan kasasi pemikiran kita. Apa itu kasasi? Membandingkan ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kita akan menemukan kebenaran yang hakiki, sehingga kita tidak mudah menyalahkan saudara-saudara kita yang lain. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah karuniakan kecerdasan kepada kita, anak istri dan keturunan kita. Yang pertama, mudah-mudahan kita terhindar dari kemunafikan dan kemusyrikan, karena hari ini orang-orang munafik terus membungkus informasi seolah-olah agama ini ada yang keliru.